Oke, ini kita first aid kit for cats owner. Nah, ini kita sedikit nge-review. Nah, ini beberapa alat diagnostik sederhana yang mungkin kita sendiri sebagai parents wajib ya buat dimilikin gitu. Salah satunya termometer. Nah, udah tahu belum suhu termometer itu pada kucing itu berapa normalnya? Mungkin Kak Kori bisa bantu jawab saya? Apa nih? Ngetes Suhu kucing. Suhu kucing. Oh, suhu normal. Kira-kira berapa nih, Kak? Suhu normal. Iya. 38 sampai 39, bener nggak? Oke. Nah, benar. Jadi rata-rata suhu kucing yang normal itu 38,0 sampai 39,2. Nah, memang banyak apa ya, ibaratnya penemu atau ilmuwan yang lain yang mengatakan pendapat yang berbeda. Kayak contohnya misal pada kucing yang notabene-nya misal dia punya penyakit lumpuh. Lumpuh dalam artian yang kurang aktivitas, cuman tiduran saja. Itu bisa dikatakan kategori suhunya 37,8 itu masih normal. Seperti itu. Karena tidak ada pembakaran metabolisme dan aktivitas yang memicu apa ya, peningkatan suhunya kayak gitu. Tapi secara garis besar normalnya 38,0 sampai 39,2 derajat Celcius. Ingat ya, Celcius bukan Fahrenheit. Oke. Nah, selanjutnya adalah pinset. Nah, kira-kira aku boleh nggak sih langsung nunjuk dulu gitu? Apa saja sih yang Nunjuk apa nih? boleh nggak Kak? Kira-kira aku nunjuk gitu. Bentar, wait, saya agak nunjuk ke audien. Peserta pinset itu biasanya fungsinya buat apa aja sih gitu? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh, nggak masalah. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke, sekalian kali ya, kan siapa tahu ada door prize-nya nih ya. Bener nggak sih? Iya, betul. Oke. Aku mau mungkin open mic aja. Kira-kira tahu nggak kira-kira fungsi pinset di sini itu sebagai apa? Nyambutin alis. Ada yang tahu? Kalau cewek mah buat nyambut alis. Nyambut alis. Oke. Rapiin alis. Nah, pinset di sini biasanya kan kita sering tuh biasanya teman-teman atau parents di luar sana yang mungkin menemukan kucingnya luka, terus ada belatungnya. Mohon maaf ya, ada belatungnya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu ngambilnya pakai pinset. Jadi diambilin semuanya untuk dibersihkan sebelum dikasih antiseptik. Seperti itu. Boleh tahu ada ini yang ya? suaranya berisik siapa? Ada lagu siapa ya? Ada yang karaoke. Oke. Atau di mute aja semua. Di mute dulu aja deh. Leli. Boleh di mute dulu suaranya. Mbak Leli. Oke, nah, sudah. Aku bantuin mute ya. Ya, boleh. Makasih banyak. Nah, selanjutnya adalah gunting. Gunting ini salah satu benda yang mungkin serbaguna ya di sini ya. Karena gunting ini salah satunya misal buat memotong ya, pastinya buat memotong. Nah, kayak misal nih kita butuh leukoplas, butuh misal sesuatu yang bentuk dipotong ya wajib memang harus punya gunting. Oke, selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, ini pasti para poros nih nunggu nih. Kira-kira obat-obatan apa sih dok yang perlu? Oke, boleh dibantu silent lagi? Sudah? Oke. Nah, obat-obatan apa sih yang kira-kira perlu kita sediakan di rumah dok? Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau bersifat emergensi di rumah. Pertama pasti norit. Udah nggak asing kan ya sama norit ya. Nah, norit itu bisa digunakan di saat kita misal menemukan pockets kita, yaitu kucing, itu dugaan keracunan atau makan sesuatu yang tidak sewajarnya. Seperti itu. Nah, kedua, misal nih, salep antibiotik. Nah, yang nomor dua, ini perlu diperhatikan ya, Powerans, karena semua luka, semua kondisi kulit tidak selalu menandakan bahwa ada infeksi bakteri. Ada juga mungkin infeksi jamur atau mungkin yang lain. Nah, namun jika misal Paul harus melihat kucingnya ternyata misal kena benda tajam atau habis berantem sama kucing yang lain, kan itu udah jelas ya bahwa luka gitu ya.
Jadi salep antibiotik bisa digunakan untuk tindakan pertama, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah betadine atau antiseptik. Terus yang keempat adalah NaCl fisiologis. Nah, NaCl fisiologis ini biasanya sering digunakan untuk membilas. Misal nih ada luka di paw kids kita, terus banyak darahnya yang keluar gitu ya, atau ada luka terbuka gitu, itu biasanya kita bersihkan dengan NaCl fisiologis terlebih dahulu, agar tujuannya area yang luka tersebut steril sebelum kita balut dengan pembalut, kayak gitu. Jangan sampai luka yang masih kotor langsung kita balut, yang ada nanti jatuhnya mereka akan berakumulasi bakterinya dan bisa membuat pembusukan, kayak gitu. Terus antiseptik spray itu juga bisa digunakan. Alkohol 70% biasa digunakan pada kondisi paw kids yang mungkin suhunya tiba-tiba tinggi nih, misal gitu. Nah, ada tips nih untuk parents di rumah, misal menemukan kondisi paw kids-nya mengalami demam atau suhu yang tinggi, salah satunya dengan alkohol, yaitu spray alkohol area paws-nya, area paws dan ketiaknya. Nah, itu disemprot alkohol mungkin per 2 jam sekali sambil dipantau suhunya rutin ya, dicek ya, kayak gitu. Dan itu sedikit membantu untuk menurunkan demam mereka, gitu. Dan yang ketujuh adalah pembersih mata dan telinga. Di sini salah satunya pakai pembersih telinga normal. Nah, boleh tahu nggak kayak di sini? Biasanya para parents di rumah kalau ngebersihin telinga berapa hari sekali sih? Ada yang mau tunjuk tangan? Atau open mic? Ayo siapa Nggak, nih yang mau nggak ada? jawab? Mungkin jawab Coba. di chat. Minggu sekali. Apa tuh kalau misalnya ini? Boleh, dijawab di chat juga boleh. Seminggu sekali? Ada yang ngomong seminggu sekali? Yes, minggu sekali. Tadi siapa tuh? Ada yang lebih cepat lagi nggak? Kira-kira mungkin 3 hari atau 2 hari atau setiap hari gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada Kalau ya? kupingnya bermasalah. Ya, Iya juga itu sih, Dok. pengecualian ya. Ya, Kak? Kalau nggak kelihatan kotor kan maksudnya masih kelihatan bersih. Kadang dalam seminggu ya nggak masalah mungkin ya. Mungkin. Benar. Memang tetap kita pertimbangkan kondisi secara fisik ya. Kalau misal ternyata telinganya masih bersih ya tidak perlu dibersihkan, cukup dibersihkan bagian daun telinganya saja. Kayak Ya. gitu. Tapi kalau misal sampai berkerak, terus ada baunya, itu memang harus rutin dibersihkan. Tapi tetap ya, semua tindakan yang saya jelaskan ini adalah untuk sementara sifatnya. Jadi di saat misal tengah malam, atau misal ternyata belum sempat ke dokter, pagi ini belum sempat, nanti siang baru ke dokter. Nah, itu tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi bukan berarti saya ngajarin bahwa udah dokter Yuda bilang gini aja, udah nanti aja besok aja ke dokternya. Itu nggak boleh ya. Tetap mereka butuh konfirmasi, kira-kira apa sih penyebabnya mereka sakit, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu traumatic treatment. Nah, di sini mungkin para parents udah umum ya dengan TASA. Nah, TASA di sini bisa digunakan untuk membersihkan apa ya, jenis penyakit kulit yang mungkin bersifat kerak seperti kerak atau mungkin agak berjamur yang agak susah-susah ya. Tapi ingat, kalau misal memiliki kulit paukitnya yang sensitif atau rentan terhadap gesekan yang keras, jangan menggunakan kasa. Itu pertama. Terus kasa juga bisa digunakan untuk membalut, misal ada luka atau traumatik di area tubuhnya. Tapi harus rutin diganti ya, jangan dibalut terus 24 jam nggak pernah dicek lagi, yang ada nanti lembab gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kapas. Kapas, terus mikropor. Ada yang tahu nggak mikropor itu apa? Ada yang tahu? Mikropor? Nggak ada yang tahu. Kak Kori tahu? Pembalut juga kan? Bukannya? Ya, benar. Yang Dia itu itu kan? bentuknya pembalut juga, namun tidak menempel pada rambut, Kak. Iya, Jadi, yang buat jadi bisa diklet, jadi nggak nempel, ya, jadi nggak benar sakit. sekali. Jadi mikropor itu biar tidak menempel, jadi tidak merusak kondisi kulit dan rambutnya. Kalau leukoplas kan kadang kan sampai nempel banget ya, Kak ya, biasanya ya.
Nah, micropore tuh yang nggak menempel sih, dia tetap bisa bisa membalut tapi tidak sampai merusak kalau pas dilepas kayak gitu. Terus ada pad wrap itu bentukannya kayak karet gitu bentukannya, sama juga pembalut tapi bentuknya dia bisa molor. Jadi di saat Yang kayak itu ada di yang mana foto, Kak? yang kayak ikan buah ya, yang ada jaring-jaring itu bukan sih? Ya, kayak gitu, kurang lebih kayak Kayak gitu. Nanti buah aku gitu. tunjukin barangnya langsung ya saat aku selesai presentasi ya. Itu ya jadi kayak misal nih ini biasanya sering digunakan kalau misal nih ternyata ada dugaan, misal kita menemukan kucing gitu ya, tabrakan, terus kok kayaknya patah tulang nih ya. Nah, itu bisa dibalut pakai itu. Jadi biar nggak ada gerakan di bagian tulangnya kayak gitu. Itu pakai pad wrap namanya. Terus e-collar. Nah, e-collar ini merupakan benda yang juga wajib dipunyai oleh para Powerens. Kenapa? Karena setiap misal ada luka, misal ada kejang-kejang, terus misal ada kondisi yang misal kayak jamur, itu wajib pakai collar. Karena collar itu dapat melindungi mereka agar mereka tidak menjilat area luka atau mereka juga tidak menggaruk area wajahnya sendiri. Misal case-case yang kayak misal gatal karena tungau di telinga dia atau jamur di area wajah dia. Jadi biar aman nggak kejilat sambil nunggu besoknya dibawa ke dokter kayak gitu. Terus yang terakhir adalah gloves. Gloves itu sendiri untuk kita ya, terutama pada jenis-jenis yang memang kita belum tahu pasti penyakitnya apa gitu ya. Kayak misal contohnya ini yang sering saya temuin adalah para owner sering mengatakan penyakit skabies itu dikiranya adalah jamur. Nah, ada beberapa jenis jamur yang itu dapat menular ke manusia juga. Nah, tapi skabies itu pasti sudah sangat menular ke manusia. Nah, sehingganya adalah wajib kita setiap menemukan sesuatu yang mencurigakan ke arah misal kulit atau yang lain, atau mungkin diare nih gitu ya. Karena diare sendiri kan juga bisa karena cacingan ya. Nah, cacingan juga bisa menular ke kita. Nah, disarankan wajib pakai gloves kayak gitu. Nah, ini lain-lainnya ya. Lainnya adalah sepuit. Sepuit ini biasanya digunakan kalau semisal kids kita lagi bete gitu ya, lagi males banget makan. Jadi alangkah baiknya jangan ini yang saya sering temuin di lapangan adalah, "Dok, kucing saya, Dok, nggak mau makan, Dok," gitu. "Sudah berapa lama, Bu?" "3 hari." Terus ibu udah dikasih apa aja? Dia nggak mau dok, sudah saya sodok-sodok pakai sendok, dia nggak mau dok, nggak mau makan. Sudah saya deketin ke mulutnya juga nggak mau makan. Tapi udah pernah disuapin nggak bu? Belum dok. Emang disuapinnya gimana? Nah, ini penting banget. Jadi jangan pernah dibiarkan kids kita yang lagi bandel, malas makan, itu dibiarin gitu aja. Tetap dibantu makan dengan cara dibantu suap dengan sepuit. Jadi siapin makanan yang wet food, yang basah, salah satunya recovery, Nature Bridge mungkin ya, di sini ya. Karena Nature Bridge Siap. itu punya recovery 2 jenis. Dia ada jenisnya yang liquid sama yang normal lah Kak ya, betul ya? Dan yang liquid itu yang gampang masuk ke sepuit. Bener ya Kak? Ya, benar-benar Kak. Benar Dok, Nah, benar banget. Jadi gampang ya, itu langsung tinggal split, tinggal ya ditarik benar. aja Jadi ya. nggak perlu di blender lagi, dikasih air Iya. lagi nggak perlu. Jadi bisa langsung di-split, langsung disuapin ke mulutnya. Nah, disuapin berapa banyak sih dok yang disuapin untuk mereka itu? Nah, kalau bisa dilihat dari berapa kilo berat mereka, dan biasanya di kemasan tuh ada aturan, misal nih, satu kaleng ini untuk 4 kilo kucing gitu ya, misalnya ya. Nah, udah dilihat misal 4 kilo ekor beratnya, berarti satu kaleng itu buat 1 hari, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti makanya bisa diikutin, misal ternyata responnya kurang bagus, mungkin bisa dibuat seharinya 5 sampai 7 kali makan, kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung yang, "Dok, dia biasanya 2 kali makan, jadi kalau dia nggak mau makan ya saya cekokin aja." Terus akhirnya apa? Nanti muntah, itu salah ya. Nah, terus pelontar obat. Nah, ini yang mungkin sering juga wajib dipunyai oleh parents di rumah. Biasanya kalau lihat dokter, lihat perawat di klinik kan gampang banget ya masukin obat ya gitu, udah bisa langsung masuk gitu kan. Nah, ternyata waktu dicoba di rumah gagal. Ini sering banget dan mereka juga kebanyakan rata-rata biasanya habis dimasukin nih, Dok. Ternyata, Dok, setelah beberapa menit kemudian dilepahin lagi ketemu, Dok, di kandangnya. Nah, itu alangkah baiknya mungkin bisa pakai pelontar obat agar tidak tidak ada resiko keluar lagi dan lebih gampang untuk kita terhindar dari gigitan atau cakaran si pockets kita.
Nah, ini ada ice pack. Ice pack ini apa sih, Dok? Emang perlu ya kita punya ice pack? Nah, ice pack ini biasanya digunakan pada kondisi semisal ada pockets kita tiba-tiba kok suhunya demam ya, kok tinggi ya, terus kita cek pakai termometer, ternyata di atas 39,2. Nah, ice pack inilah fungsinya untuk apa ya, sebagai alas dia tidur agar membantu menurunkan si demam dia. Tapi ingat, menggunakan ice pack tidak boleh langsung ini ice pack terus ditempel ke kulitnya, itu nggak boleh ya. Jadi harus dibalut dulu dengan kain atau handuk, baru dikasih di bawah tubuh dia. Jadi nggak boleh langsung kena si ice pack atau ice-nya itu sendiri kayak gitu. Jadi harus ada pembatas selimut atau handuk kayak gitu ya. Terus lampu infrared ini sebaliknya. Lampu infrared juga bisa digunakan untuk kondisi semisal pocket kita suhunya di bawah 38,0 atau 37,8 Celcius kayak gitu. Terus bantal penghangat ini sama kurang lebih. Terus selimut, nah selimut ini juga sama tadi untuk menghangatkan sekaligus untuk ini sering saya juga nemuin kasus yang tiba-tiba hewannya atau pocketnya kejang-kejang. Nah, kejang-kejang itu kan mereka kan nggak sadar ya bahwa mereka apa ya membantingkan tubuh mereka ke area sekitar gitu ya. Nah, selimut fungsinya untuk menyelimuti mereka agar mereka itu tidak traumatik dengan area-area sekitar mereka di saat proses atau terjadinya kejang-kejang tersebut. Tapi ingat, penggunaan selimutnya tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kencang banget, itu nggak boleh. Tetap agak longgar, cuman tetap harus apa ya, dipastikan tidak lepas dari tubuh mereka kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah stick. Stick ini seperti bentuknya kayak sticknya es krim. Nah, biasanya digunakan kalau misal ada dugaan misal kakinya patah atau mungkin kok pincang ya, aduh takut patah udah habis kelindes mobil atau nemuin pocket di luar. Nah, itu dibuat dirakit gitu, si sticknya dijajarin atas, kanan, kiri, sama bawah gitu ya. Terus dibalut pakai si kasa, terus terakhirnya nanti pakai flat wrap. Jadi itu untuk mempertahankan agar tidak terlalu banyak gerakan dan gesekan kalau semisal benar-benar kondisinya patah. Nah, sambil menunggu ke dokter buat di ronsen atau di X-ray kayak gitu. Tapi ingat ya, pemasangan stick tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti dia bisa menghentikan atau menekan pembuluh darahnya, sehingga sirkulasi pembuluh darah di bagian kaki tidak berjalan dengan lancar, sehingga nanti yang ada nanti bisa mati kakinya kayak gitu ya. Jadi tetap tetap oke ngikatnya, tapi jangan terlalu kenceng-kenceng banget. Tetap harus diukur ya untuk pengikatannya. Nah, ini tes P3K kecil yang efektif dibawa kemana saja. Kalau tadi kan kita lebih ngomongin persiapan di rumah ya. P3K apa sih yang perlu disiapkan di rumah gitu ya. Kalau yang ini adalah P3K yang mungkin bisa dibawa-bawa kemana saja. Misal dibawa ke motor, ke tas, atau ke mobil. Nah, salah satunya adalah gunting, pinset, norit, kapas, alkohol, terus alat antibiotik, kasa, termometer, sama plasta atau leukoplas. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing di sini buat teman semuanya. Semoga list-list dan informasi perihal P3K ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pengalaman tentang pocketnya di rumah, boleh kita sharing bersama-sama. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Thank you, dokter. dokter. Iya, thank you ya. Nah, tadi kan Sama-sama. udah sharing nih dokternya ya. Terus udah gitu banyak banget ya dok peralatan yang harus kita siapin. Sebenarnya ini menjadi pelajaran juga buat kita. Kadang kita nggak punya. Saya pribadi nggak punya loh dok. Oh, Iya, Mbak Kori punya. Punya anaknya banyak. Iya sih anaknya banyak ya. Kadang memang penting ya gitu untuk persiapan gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Tapi saya juga pernah sih punya pengalaman emergency gitu kan. Kadang lebih ke apalagi kalau misalkan Power Rangers yang baru-baru, mereka tuh akan kaget dan khawatir banget gitu. Jadi kayak panik jatuhnya ya. Karena ketika anak buah mereka sakit terus kayak nggak tahu nih harus digimanain gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga punya pengalaman. Oke, aku tadi mau nunjukin ya kalau pet wrap itu seperti apa. Nah, ini pet wrap namanya. Jadi biasanya dia bentuknya itu bisa buat apa ya, lentur. Jadi aman buat kalau misalnya dia balut nih, dia akan nempel seperti ini tuh. Nempel. Jadi tanpa harus diplester lagi, Kak. Gitu. Ini namanya pet wrap. Tuh.
Oke. Kalau Leukoplast tadi, kalau Leukoplast kan yang biasa ya kayak gini ya. Dan ini biasanya sih cenderung dia nempel di kulit atau Di di bulu ya? rambut. Iya. Benar. Tapi kalau mikropor dia tidak lengket. Jadi bisa dilepas dengan mudah dan tanpa merusak kondisi rambut sekitarnya. Kayak gitu. Oke. Aku pikir yang kayak buah gitu, yang kayak jaring-jaring itu apa ya, Dok? Itu Kayak apa buah ya namanya? gitu. Saya lupa namanya. Emang itu ada Biasanya ya tuh dipakai juga ada. ya? Jadi dia itu kayak karet gitu loh, Kak. Biasanya buat habis operasi. Jadi biar mempertahankan bentuknya itu tidak banyak gerakan, jadi nggak narik tubuhnya biasanya. Jadi kayak selubung gitu bentuknya, kayak karet gitu. Ada salah satunya itu. Cuman kalau untuk emergency sih itu mungkin belum ya, karena kan itu kan case yang tertentu saja, gitu ya maksudnya ya. Aku pikir tadi pet tuh yang itu salah. Oh, enggak. Jadi pet itu yang ini. gitu. Oh, ternyata ya. Oh. Kalau yang itu tahu. Jadi dia molor gitu. Jadi bisa benar-benar buat ngikat. Biasanya buat diinfus itu suka nempel ya. Benar sekali, Kak. Jadi tujuannya untuk melindungi infusnya nggak kegigit langsung. Oke. Tadi ada yang bertanya, mungkin di kolom pertanyaan. Kolom pertanyaan ada yang bertanya. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya juga bisa langsung mengajukan, bisa langsung ketik ya di kolom chat supaya nanti kita jawab pertanyaan satu-satu gitu. Ini ada Christine Dewi, boleh open mic nggak sih? Pengen nanya langsung. Wah, udah semangat. Ya udah. Boleh dong. Kak Christina, yuk open. Ya, kita lebih seru ngobrol ya, lebih enak gitu ya. Banyak ya pertanyaan nih Kak Christina. Oke, ayo Kak, silahkan langsung Kak Christina Dwi. Halo Dok, kedengeran nggak suara saya? Dengar banget, jelas banget, merdu banget asli. Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Dok, soalnya tadi belum ada di slide. Yang pertama tuh misal nih Dok, anabul itu makan sesuatu yang nggak seharusnya dimakan atau sesuatu kayak hewan atau maksudnya benda-benda yang dia tuh berbahaya kalau ditelan gitu kan. Jadi harus segera dikeluarkan atau dimuntahkan. Nah kayak gitu kira-kira tuh ada nggak sih kayak pertolongan pertama yang bisa kita berikan, misal kayak anabul makan sesuatu yang nggak seharusnya dia makan gitu kan, dan membantu dimuntahkan, maksudnya supaya nggak keracunan. Sebenarnya kan saya juga sedia norit nih, tapi kan norit itu kan lebih kayak ke ini kan karbon aktif yang lebih buat nyerap racun, terus biasanya buat diare yang misalnya bukan karena virus atau bakteri, tapi biasanya yang intinya biasanya salah makan gitu. Kan biasanya pakai norit gitu kan ya Dok, itu bisa manjur. Tapi kalau yang salah makan kayak misal makan kayak hewan yang berbahaya gitulah, kayak gitu gimana ya Dok? Ya, itu sih terus kayak gitu, saya mau tanya yang kedua, misal nih anabul nih kayak kucing kena ringworm, jamur, boleh nggak sih kita tuh pakai ini cuka apel kayak misalnya yang merek Bragg itu kita campurin, kita larutkan dengan air gitu kan, kita bikin spray, terus kita kayak tap-tap di tempat jamurnya itu, jadi kayak antiseptiknya gitu, boleh nggak? Oke. Itu aja sih, makasih ya Dok. Sama-sama. Oke, aku mau jawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, jika kita mengalami satu kasus di mana podcast kita makan sesuatu atau benda asing gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah satu, waktunya. Jika waktunya sudah lama, saran saya adalah tidak dipaksa untuk dikeluarkan lewat muntah. Karena kalau sudah lama, takutnya dia sudah memproses di bagian lambung atau pencernaan bagian bawah. Itu pertama. Jadi timing itu juga harus jelas. Kalau misal nih, kakak Christina ragu, kira-kira jam berapa ya dia makan benda itu? Nah, itu memang, jadi tidak semua benda asing atau hal-hal yang bisa kemakan mereka, itu bisa dikeluarkan atau dibantu dengan cara dimuntahkan. Itu pertama harus diketahui. Dari waktunya. Terus kedua adalah pastikan bendanya yang kemakan apa. Kalau semisal bendanya bersifat seperti karet, atau mungkin plastik, atau mungkin benang, mungkin masih bisa dibantu dimuntahkan. Tapi
kalau misal bersifat benda tajam seperti pengalaman ya, saya ada pengalaman ini sih tapi anjing ya, anjing itu makan pisau. Pisau kecil itu dimakan sama dia. Jadi kalau misal benda tajam seperti ini, kalau kita muntahkan, takutnya nanti akan mengiritasi kondisinya. Dan biasanya sih kita akan solusinya akan operasi. Jadi agar tidak membuat luka yang lain dan ada itu aja yang kita bedah gitu ya. Nah, kalau misal bendanya plastik atau yang tidak yang terlalu tajam, terus ternyata waktu dia makan mungkin tidak lebih dari 30 sampai 60 menit gitu ya misalnya. Nah, itu bisa dibantu dengan cara diberikan larutan garam jenuh. Jadi buat larutan garam secara pekat. Nah, itu suapin perlahan sampai ada respon dia muntah-muntah. Kayak gitu. Nah, tapi setelah mereka muntah, kalau misal dirasa udah beberapa kali tidak muntah, maka saya memang harus dibawa ke dokter untuk make sure apakah makanan atau benda tersebut sudah masuk ke bagian bawah atau masih di area pencernaan bagian atas kayak gitu. Oke. Terus yang kedua adalah obat dengan cara asam cuka ya, cuka dikasih larutan terus diolesin ke tubuh yang mengandung kulit yang mengandung ringworm atau terinfeksi ringworm. Jujur sih saya sendiri belum pernah pengalaman ya untuk hal tersebut. Tapi kalau dilihat si cuka itu kan asamnya pekat ya, cukup asam tinggi ya gitu ya. Kalau misal dibuat untuk antiseptik itu takutnya akan merubah si pH kulit mereka. Dan takutnya nanti ada efek, mungkin ringwormnya oke, tapi efek ke kulitnya nanti bisa menjadi satu hal yang lain. Kayak gitu. Mungkin itu sih ya, tapi kalau secara pengalaman, saya belum pernah punya pengalaman kalau cuka itu bisa untuk antiseptik. Kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa bantu lewat Kak Kori atau Kak Sheila untuk bantu jawab kalau nanti saya cari dulu. Kayak gitu. Oke, boleh. Siap, Dok. Oke. Nah, dosis garam pekatnya tadi gimana, Dok? Ini ada yang jadi garam biasa, garam dapur itu dikasih air cairan, dikasih garam sampai pekat gitu. Kebayang nggak kalau kita minum air garam yang pekat, enak nggak? Nah, sama. Jadi itu ngerangsang biar dia muntah. Tapi ingat, sebelum melakukan itu, pastikan waktunya. Sudah berapa lama makanan itu masuk. Kedua adalah benda apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kalau benda tajam, saya tidak sarankan pakai itu. Karena takutnya nanti kalau dia muntahkan, dia pasti memaksakan ya. Bener gitu. Jadi malah nanti lukanya kemana-mana gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Makanya banyak ya pertanyaannya ya. Banyak nih pertanyaan, saya juga cara bingung gitu. Mau nanya mana. Mbak Kori mungkin bisa bantu pilih, Mbak Kori. Oke, bentar aku pilihin dulu. Mana nih? Ini dosis norit untuk kasus keracunan yang nggak jelas penyebabnya, dosis norit berapa, Dok? Biasanya norit itu kurang lebih 1 kilo kucing, kurang lebih ya, itu 4-6 tablet untuk dosisnya norit sendiri. Kayak gitu. Kalau saya baca artikel yang pernah saya baca untuk norit sendiri, itu norit kalau nggak salah itu 125 mg ya, bener ya, satu tabletnya ya, norit itu. Nah, pada kucing itu pemberiannya adalah 1-5 gram per kilogram berat badan. Kayak gitu. Jadi tinggal ngaliin aja. Jadi dari satu tablet norit yang 125 mg, kebutuhan untuk kucing 1 kilo kurang lebih 1-5 gram per kilogram berat badan. Kelebihan gitu, Dok. Itu kan karbon aktif kebuang juga lewat kotoran, nggak masalah ya. Misalnya kelebihan kalau nggak terlalu banyak, kelebihannya kayak kita kadang lagi panik mungkin nggak inget masukinnya, dijelin aja gitu loh, buru-buru misalnya pas lagi kasus keracunan. Itu kalau misalnya berlebihan, efek sampingnya apa, Dok? Kembali lagi bahwa segala macam obat-obatan yang bersifat oral itu akan dicerna atau diabsorpsi oleh ginjal. Nah, takutnya adalah nanti efek ke fungsi ginjalnya itu sendiri, Kak Kori. Kayak gitu. Memang benar semua cairan tubuh akan terbuang melalui urin ya, salah satunya ya di sini ya.
Tapi selama proses pembuangan urin kan ada proses dalam tubuh ya, ada metabolisme dalam tubuh ya. Takutnya kalau misal kelebihan atau kebanyakan obat atau overdosis itu juga tetap tidak bagus kayak gitu. Jadi, kalau saya pribadi sih pengalaman saya sih 1 kilo itu kurang lebih 4 tablet saya ngasihnya. 1 kilo 4 tablet. Tinggal di ini aja ya. Benar. Karena dalam literatur tuh itu sih Kak, 1 kilo kucing itu kurang lebih 1 gram norit. Sedangkan sediaan norit yang kita tahu itu di pasaran 125 miligram ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya diare, berarti norit bisa diganti sama diatap nggak nih? Pertanyaan dari Leli. Dok, kalau nggak ada norit, diatap boleh nggak? Ini maksudnya boleh untuk racunan atau diare? Diatap itu kandungannya apa? Diatap Coba sama diare deh kayaknya. Kalau diatap sama isinya sih hitam gitu, karbon Obat aktif. diare manusia nggak sih? Iya, cuman kadarnya kayaknya beda deh. Sama kalau nggak salah diatap itu di sini saya sih baca sih dia 600 miligram ya, gede ya dia ya kandungannya. ya, tapi mungkin kayaknya kayaknya di New Diatap tuh bukan karbon aktif aja. Kalau norit kan pure karbon aktif tuh. Ya, benar. Itu ada kandungan lain. Nah, ini lucu nih Dok pertanyaannya. Nganu Dok, masa ada Kalau saran saya sih untuk tindakan pertama sih mungkin lebih aman adalah norit ya, yang lebih aman ya untuk tindakan pertama kali. Karena gini, kembali lagi bahwa penyebab diare kan banyak banget ya ragamnya. Bisa karena mungkin virus, bisa mungkin karena food intolerant, bisa mungkin karena keracunan, bisa juga mungkin karena parasit. Jadi di sini kita P3K ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan untuk pertama kali sebelum ke dokter atau mungkin kendala kita ke dokter misal tengah malam atau hujan badai gitu ya di rumah. Dan mungkin sih lebih aman sih pakai norit sih ya gitu. Karena kalau pakai diatap takutnya ada benda-benda yang kandungan yang lain, dan mungkin kita juga nggak tahu nih berapa miligram kandungan di dalamnya, dan untuk dikonversikan ke kucing butuhnya berapa gram atau berapa miligram tersebut kayak gitu. Iya, emang lebih aman misalnya secara general norit aja disiapin, nggak usah ada. Benar. Tapi lumayan loh sekarang norit agak susah. Boleh Kak Sheila bantu silent Kak Sheila? Oke, bentar ya. Ya mohon maaf ya, biar kitanya berjalannya lebih asik nih kita ngobrolnya. Oke. Ya. Oke Kak Kori, ada lagi? Ada yang keracunan dangdut. Hah? Nggak tahu ini chatnya lucu banget. Nganu Dok, masa ada kucing keracunan dangdut? Pertanyaan aneh. Aduh, ini kayaknya Paulnya kebanyakan nonton koplo nih kayaknya ya. Jadi Paul Kidnya ikut-ikutan keracunan dangdut nih ya. Tapi pertanyaannya apa ini lagi? bercanda kan? Bercanda, nggak ada kucing keracunan dangdut. Enggak, siapa tahu di luar sana ada informasi yang baru dan saya nggak tahu gitu kan. Nah, ada pertanyaan lagi, keracunan itu lebih efektif dikasih norit apa susu? Oke, kalau saya pribadi sih lebih efektif adalah norit. Karena norit ini zat aktif yang bisa menyerap. Kalau susu terkadang tidak semua kucing itu toleran. Kadang ada yang bisa membuat susu itu diare justru ke anak-anak atau pocket. Dan kita juga nggak tahu berapa mili yang kita butuhkan susu itu terhadap mereka. Gitu. Kalau norit kan gini ya, kalau simpelnya nih, norit kan ada tablet cekokin langsung selesai ya. Tapi kalau susu kebayangkan harus masak air dulu ya kan, masak air dulu, ngaduk dulu kekentalannya, kekentalan salah, keenceran salah, terus nanti disuapin ke dia perlahan. Kalau aku pribadi sih efektifnya yang lebih cepat karena ini emergency hitungannya, lebih efektif adalah ke norit kayak gitu. Berarti harus ada di rumah ya. Benar sekali. Terus mana nih kok tumben pada nggak nanya lagi? Aku sih pengennya kita ngobrol sih ya. Ya, ini terakhir kesempatan kita open mic gitu. Mau nanya-nanya. Gitu. Okay. Oh, ini ada nih di atas nih. Sekarang lagi musim nih katanya pemakaian CCO untuk kucing. Sebenarnya CCO itu hanya untuk obat dalam atau boleh
eh, hanya untuk obat dalam atau untuk obat luar juga? Oke. Soalnya masih Kalau pro kontak dan sebenarnya VCO. Oke, kalau VCO itu sebenarnya sih lebih efektif itu menggunakan obat minum sebenarnya. Karena di VCO sendiri itu ada kandungan omega 3-nya. Itu biasanya untuk kondisi kulit. Tapi kalau misal ada beberapa aplikasi itu digunakan untuk salep. Nah, tapi ingat, VCO itu kan kental banget ya dan dia oily banget. Kalau misal kita menggunakan aplikasi di kulit atau pada kondisi infeksi jamur, misalnya yang saya temukan tuh jamur ya, kucingnya jamuran, terus kasihnya VCO. Itu kalau misal too much pemberian VCO-nya, itu malah menjadi subur. Ingat bahwa basic jamur itu merupakan flora normal. Mostly kucing itu semuanya ada. Nah, kucing bisa terinfeksi jamur itu karena ada faktor-faktor lainnya yang membuat si jamur yang flora normal awalnya menjadi overgrowth atau overpertumbuhan. Salah satunya seperti kelembapan, terus misal nutrisi makanan yang kurang bagus, atau mungkin vaksinasinya yang belum diberikan. Itu yang sering ditemukan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Tanya dong dok, dari Mbak Happy ada yang bilang kalau betadine itu perih buat anabul. Kalau diganti sama bioplacenton untuk luka, apakah boleh seperti itu? Oke, kalau betadine itu lebih ke antiseptik. Kalau bioplacenton itu dia kandungannya plasenta sekaligus ada antibiotiknya kandungan. Jadi dia merupakan sesuatu benda yang berbeda ya. Kalau kalau si betadine itu dia antiseptik, dia untuk mengeringkan atau membersihkan kuman-kuman yang ada di area kulitnya. Kalau bioplacenton itu ada kandungan plasentanya sama kandungan antibiotiknya untuk salep biasanya. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi nggak bisa ditukar juga ya, karena kan fungsinya beda akhirnya. Benar. Dan memang untuk penggunaan betadine tidak bisa digunakan atau disarankan jangka panjang. Karena betadine itu kan cukup keras ya, dan itu bisa mematikan jaringan. Jadi kalau satu menggunakan betadine, jaringannya emang kering, tapi nanti akan susah buat nutup lagi biasanya. Hanya untuk P3K untuk bersihkan luka aja sebenarnya untuk benar jadi kan nggak ya, butuhnya jadi begitu ya sebenarnya. benar, biar kering, biar nggak lembek gitu ya maksudnya ya, biar nggak ada lalat atau nyamuk yang nginggep gitu biasanya. Tapi kalau setiap hari nggak bisa. Kalau tidak disarankan sih untuk numbuhin sel baru deh. Benar. Wah, Kak Kori yang luar biasa pengalaman. Dengan 70 kucing ya, dok. Jangan ditambah-tambah, nggak ada yang 70. 30 ya. Iya. Mungkin 70 itu seminggu yang lalu, Kak Shell. Iya. Sekarang udah 30. Ya, benar Kak Kori, seperti itu memang. Jadi ya sama sih kayak kita manusia juga ya. Kalau terusan pakai betadine kan juga kering ya, terus biasanya agak suka lama ya nutupnya luka ya kalau betadine terusan ya. Nah, kalau misalnya ini nih kayak kolar itu e-collar tuh harus istilahnya yang kan sekarang kolar tuh banyak macam-macam ya. Ada yang plastik, ada yang kain, ada yang kertas, ada yang kayak bantal bahan gitu loh. Sebenarnya kalau untuk yang P3K paling bagus untuk disediain di rumah yang paling praktis untuk dokter yang mana? Kalau menurut saya adalah yang Mika. Yang Mika itu yang keras ke depan. Kenapa? Karena Mika itu ya, karena fungsinya banyak. Kalau misal bantal nih, berarti moncong dia masih bisa ngejilat area belakang. Bener nggak? Iya. Itu pertama. Ya. Terus kedua, kalau misal yang kertas atau yang kain, dia cuma melindungi bagian sini aja biasanya. Jadi agak ke bawah dikit. Jadi dia bisa ketekuk dan bisa kelipet kan ya, namanya juga kain ya kan. Terus kalau yang Mika itu dia bisa melindungi, dia nggak ngejilat bawah, dia juga tidak bisa nyakar area wajah atau area kepala. Jadi dia lebih aman. Cuman anak-anak nggak suka banget sama kolar itu. Biasanya mereka kalau udah pakai kolar suka mundur-mundur, geleng-geleng. Suka banget. Iya gitu. Sih, benar. Jadi kalau bisa sih memang disesuaikan. Misal nih tujuannya agar tidak menggaruk telinga, misal berarti pakainya yang corong. Karena kalau bantal kan kaki belakang bisa nyampe ya.
Ya Hmm. sih. Tapi kalau misal lukanya di dada sini gitu, mungkin bantal masih oke sih gitu. Jadi memang disesuaikan saja dengan kondisinya. Cuman kalau untuk yang aman bisa semuanya itu yang Mika sih. Yang apa? Yang corong. Mm-mm. Ini ada pertanyaan. Kalau untuk P3K kucing sembelit itu apa, Dok? Apakah benar dikasih minyak goreng sesendok? Wow. Oke. Nah, sembelit di sini harus dilihat dulu ya. Sembelit ini kategorinya apakah dia baru sehari aja nggak pup atau baru 2 hari. Nah, biasanya rata-rata sih, misal nih, kucing saya nggak pupuk dok, tapi ternyata dia nggak makan, ya sama aja, gitu kan ya. Jadi Masuk, pastikan terus nggak ada yang dulu, masuk. jadi pastikan Ada dulu yang bahwa masuk dia keluarnya gimana? makan, tapi nggak ada yang pup. Nah itu baru sembelit ya. Kadang ada kak, jadi kadang owner itu terlalu fokus sama pupnya, tapi mereka nggak perhatiin. Karena kan sekarang kan ada ya yang model ad libitum gitu loh kak, jadi selalu ada makanan. Jadi mereka nggak mantau udah berapa banyak yang dimakan sama pokitnya gitu loh kak. Tapi kok belum pup gitu. Nah itu juga penting ya. Kita harus tahu jangan sampai makannya nggak ada, terus pupnya juga nggak ada, terus dikasih minyak lagi. Aduh, encer nanti keluarnya ya. Gitu. Nah pastikan itu dulu. Terus kedua biasanya sih jaraknya kurang lebih 2-3 hari. Kalau 2-3 hari nggak ada pup sama sekali, tindakan pertama yang bisa diberikan bisa menggunakan cairan laktulos. Nah laktulos itu bisa atau VCO tadi. VCO tadi itu juga bisa disuapin ke mulut dia secara perlahan, tapi mungkin 2 kali sehari untuk membantu ngedorong atau ngelumasin si pencernaannya agar bisa kedorong. Tapi kalau dikasih itu masih belum bisa keluar, tetap harus ke dokter ya buat di X-ray apakah mungkin kucingnya mengalami megakolon atau pembesaran pada usus apa tidak. Karena yang sering kita temuin itu adalah ususnya membesar, ini membesarnya segini, tapi lubangnya itu cuma segini, lubangnya cuma segini. Jadi pupnya sama lubang anusnya itu lebih besar pupnya itu. Nah kalau udah kayak gitu biasanya dokter akan nge-treatment lebih lagi gitu. Biasanya ada makanan khusus untuk masalah-masalah hewan-hewan yang kayak gitu. Tapi bisa dicoba tadi pakai VCO atau laktulos untuk tindakan pertama. Kalau aku lebih suka pakai yang mikrolak gitu dok, yang dari belakang. Dari anus ya, ya itu juga bisa sih kak, bisa juga. Cuman kadang kalau mikrolak kan anus kan sakit ya kucing kadang ya. Betul sakit kadang. Jadi terus minyak gorengnya justru di mikrolaknya, oh salah ya. jadi kalau bisa sih dilumasin dulu pakai vaselin ya, biasa, si mikrolaknya, jadi biar nggak ngegesek lecet gitu di area anusnya. Kadang dikeluarin dulu sih sedikit, baru jadi dilumurin dari mikrolaknya sendiri. Bisa boleh untuk emergency boleh pakai itu. Aku lebih suka pakai mikrolak sih daripada oral. Lebih cepat ya karena langsung belakang ya nembaknya ya. Nunggu 15 menit baru kelihatan berarti ini sebenarnya kalaupun misal VCO pun bisa kok pakai seputnya 1 cc dimasukin dari anus pelan-pelan, itu bisa juga. Nah, penyebab megakolon umumnya apa sih dok? Dari Mbak Reni. Megakolon penyebabnya biasanya sih salah satunya sih bisa karena genetik biasanya. Terus kedua biasa karena makanan atau bisa juga karena konsumsi air minum yang kurang. Jadi dia biasanya keras pupnya kayak gitu. Jadi pastikan mereka mendapatkan nutrisi minuman yang cukup bagus. Itu sih salah satunya ya yang umum. Jadi nanya dosis mikrolak berapa dok? Saya sendiri sih belum pernah ya pakai mikrolak jujur ya, karena mikrolak itu kan obat manusia yang dari anus langsung ya. Kalau saya sih biasanya sih pakainya pakai yang aman sih VCO, itu yang aman ya, VCO sama laktulos. Biasanya sih 1-2 cc dari anusnya dimasukin, nanti dia akan ngedorong sih, biasanya gitu sih. Lebih aman sih itu, mungkin VCO aja sih lebih aman karena VCO bisa juga diminumkan buat vitamin kulit ya kan. Bisa juga buat kondisi kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, ini musim yang nggak menentu, kelembapan juga nggak menentu dok. Untuk tindakan TB apa sih?
Tindakan Yang tiba-tiba. mana? Tiba-tiba kucing flu. Kucing flu, terus suhu pada kucing juga nggak stabil. Apa aja yang harus dilakukan ya, Dok? Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pastikan dulu suhunya ya, suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya apakah dia demam atau rendah. Kalau misalnya demam, dikasih pendingin tadi, atau semprot alkohol, area pausnya atau ketiaknya. Kalau misal dia rendah, bisa pakai infrared atau penghangat, gitu ya. Itu pertama. Terus untuk tindakan kedua, flu. Nah, flu-nya di sini, apakah dia bersinyal berkali-kali atau enggak? Mungkin bisa dengan cara diberikan nebulizer atau terapi uap. Jadi untuk memperlancar kalau misalnya ada dahak atau lendir yang tersumbat di area pernafasan atas, gitu ya, itu juga bisa. Tapi ingat, penggunaan nebulizer juga harus dilihat dulu pasiennya atau pocketnya. Kalau udah sesak napas-napas kayak gitu, jangan terlalu dipaksain. Jadi penggunaan nebulizer itu kalau bisa, itu misal nih, ini nebunya ya, itu nggak boleh manjat terus gini, nggak boleh. Jadi harus digerakin. Jadi biar dia tuh nggak kayak nafas tuh nggak yang tersesak gitu loh Kak. Bener. Jadi sambil gerak kalau bisa. Jadi nggak boleh manjat terus. Nanti dia sesak-sesak malah stres yang ada gitu. Itu mungkin bisa diberikan untuk pertama kali. Terus yang selanjutnya mungkin bisa diberikan imun booster karena salah satu penyebab flu itu sendiri kan karena penurunan imun tubuh ya. Jadi bisa diberikan imun booster diberikan di rumah, mungkin ada Nutri Plus Gel atau mungkin yang lain kayak gitu sih. Oke. Terus apa lagi nih? Boleh nanya nggak, mumpung ini nebulizer? Boleh. Siapa? Gini, saya sama Mutia, Dok. Oke, Kak. Apa sih, kan saya punya kucing yang punya riwayatnya alergi sih ya gitu. Terus kan kalau tiap misalnya harus berobat terus ke dokter kan lumayan ya tiap bulannya, pasti dia tuh pasti ada aja bersin tiap bulannya karena perubahan cuaca. Nah, kalau pakai nebulizer di rumah itu bolehnya berapa lama sekali atau boleh tiap hari atau gimana ya, Dok ya? Itu sih. Oke. Ya. Oke. Pertama yang perlu dilihat adalah seberapa sering dia flu-nya. Misalnya bersin-bersinnya. Misal nih, dia hampir 1 jam atau 2 jam sekali. Sering terus ya flu-nya gitu. Mungkin bisa dibuat 2 kali sehari atau 2 atau 3 kali sehari. Misal nih, pagi, terus sore, terus mau tidur malam. Itu juga bisa. Tapi kalau misal dia bersinnya itu jarang-jarang, mungkin bisa sehari sekali aja cukup. Nah, sampai kapan penggunaannya? Kalau bisa sampai kondisi dia sudah mulai stabil. Tapi ingat, nebulizer itu hanya suportif, tidak mengobati. Yang mengobati adalah pastinya dibawa ke dokter untuk diobati baik dari luar maupun dari dalam. Entah mungkin butuh antibiotik atau butuh antihistamin. Tadi kan sama ini ya, kalau dia ada riwayat alergi kayak gitu ya. Ya, betul. Oke, makasih Dok. Sama-sama. Oh ya, untuk sampai sembuh itu ini ya cairan nebu yang tidak antibiotik ya. Kalau ada antibiotiknya tidak boleh sembarangan ya pemberiannya. Ventolin itu boleh Dok biasanya? Ventolin masih boleh sih, Jadi saya biasanya nyampur NaCl sama Ventolin sih, bener nggak? Boleh, bisa. Pakai bisulfon itu juga masih bisa. Bisulfon, kalau pakai bisulfon tetap pakai Ventolin nggak Dok? Kalau saya sih salah satunya sih, kalau saya pribadi. Kalau misal udah ringan, iya, NaCl itu sebagai pelarutnya. Oh iya, oke. Berarti pilih salah satu antara bisulfon atau NaCl ya Dok ya? Lebih bagus apa Dok sebenarnya? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau dia agak parah, saya pakai Ventolin. Kalau misal masih yang ringan, saya biasanya pakai bisulfon gitu. Cuman tetap ya, kategori parah sama ringan tetap harus masuk ambil ke dokter ya, kayak gitu. Iya, soalnya tiap bulan pasti ada aja sih dan gitu. Cukup sering sih Dok gitu si bersinnya ini. Banyak ya? Ya. Kucingnya berapa Mbak? Kucingnya cuma 4 sih, alhamdulillah cuma 4 kucingnya. Cuman 1 aja ini yang tiap cuaca ganti itu memang selalu gitu ada bersin. Padahal kan di rumah saya melihat sirkulasi udara oke. Terus kayak matahari masuk rumah. Terus di rumah pun memakai air purifier ya Dok ya gitu kan. Jadi tapi
ya entah kenapa ya, maksudnya itu tuh tetap gitu kayak nerep gitu sih ini tuh, cuman untungnya sama yang lain, ke anak-anak yang lain nggak nular. Kayaknya kan kalau alergi kayaknya nggak nular ya, Dok ya? Benar, sebenarnya sih bukan karena alergi nggak nular, tapi kalau alerginya memang tidak ada second infection, dia nggak nular. Kalau misal ada second infection, misal nih, awalnya alergi, terus dia ngedrop sampai ada infeksi bakteri di inusnya, itu dia bisa nular ke yang lain, kayak gitu. Oh gitu ya. Karena kan si dropletnya itu ya yang ngebawa ya. Tapi kalau cuma bersin emang cuma sesekali atau karena alergi memang tidak. Resikonya rendah. Tapi kembali lagi, kalau misal teman saudaranya di rumah itu, misal imun tubuhnya lagi rendah, dia bisa juga kena. Kayak gitu. Oh. Tapi kenanya, apa sih, kenanya nggak, gimana ya maksudnya ya? Si anak yang lainnya tuh kenanya bukan nular misalnya alerginya nggak akan jadi ke yang lain gitu. Enggak, bukan alerginya tapi flu-nya. Flu-nya ya. Benar, ya. flu-nya, bukan alerginya. Oke. Sama Dok ini apa sih tadi tuh? Ini apa, tetes telinga Dok? Kan saya kan kadang suka ada yang satu kucing yang cepat kotor gitu ya, tapi kotornya juga ya masih wajar lah. Sebenarnya tetes telinga itu tuh kalau udah kita tetesin ke telinga itu sebenarnya harus kita lap sampai kering atau enggak ya, Dok? Soalnya kalau yang saya tahu, kalau yang saya beli di e-commerce ada salah satu lah. Terus kalau ngelihat dari YouTube orang-orang gitu katanya harus dikeringin. Tapi saya sempat kemarin dapat dari dokter kan, abis steril kucing, terus ternyata telinganya ada irmitnya gitu. Udah gitu, tapi kata dokternya ini tetesnya nggak usah dikeringin, dilap sampai kering juga nggak apa-apa, tetesin aja gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau tetes telinga tuh harus dilap atau enggak ya gitu. Oke. Pertama yang aku butuh tanya adalah, tetes yang dikasih dokternya itu ada obatnya apa enggak? Obat yang dari dokter itu maksudnya ada obatnya gimana, Dok? Dia kan obat tetes telinga itu kan ada 2 ya. Ada cuman ear cleaner aja, pembersih aja, atau juga dia ada obat untuk ngobatin si kutunya. Oh, yang saya tahu itu buat kutu sih, karena pas mau steril itu dokter bilang ada irmitnya gitu. Oke. Nah, kalau misal itu cuma pembersih aja, biasanya sih memang disangka untuk dibersihkan lagi ya. Misal nih, kita mau bersihin telinga kotor, kita tetesin 2-3 tetes, tergantung lubang telinga kucingnya ya. Jadi jangan semua rata kita terus dikasih 3 tetes, jangan, kebanyakan. Nah, itu terus habis itu di massage pelan-pelan. Jadi fungsinya agar cairan tadi itu masuk merata dan dia fungsinya untuk melembabkan atau membasahi area-area yang kotorannya kering. Gitu, di massage pelan-pelan. Nggak boleh over. Karena ingat, telinga ini juga dia ada kelembapan. Kalau kita terlalu over, yang ada nanti kemerahan atau jamurnya akan muncul. Pernah dengar nggak kalau dokter bilang malassezia? Nah, itu salah satu jenis jamur yang ada di area kulit biasanya. Itu dikasih jamur. Nah, itu pelan-pelan dimassage, lalu dibersihkan pakai katembat. Tapi katembatnya harus benar-benar pelan-pelan. Kalau kita terlalu kasar, biasanya nanti ada pelukaan yang ada gitu. Nah, habis dibersih pelan-pelan, baru dibersihin pakai kapas. Di kapas saya masukin buat ngebersihin aja. Jadi kalau ada sisa-sisa cairannya, dibersihin pakai kapas aja. Tapi nggak sampai dalam banget, nggak. Kenapa? Kalau sampai kering banget, karena telinga itu kan nggak boleh kering banget ya, jadi tetap harus lembab ya kondisinya. Tapi lembabnya ya nggak too much gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau obat, itu beda lagi memang. Karena obat itu kan dia akan menyerap ke kulitnya. Dan dia butuh proses, sehingga memang tetap dibiarkan setelah diberikan tetes tadi. Cuman pemberian tetesnya harus diukur. Sama kayak tadi, kayak e-cleaner. Kalau misal nih, kucing kitten, dikasih obat tetes kutu telinga, misal. Ya nggak boleh disamakan dengan anjing golden gitu kan, ukurannya sama nih, disamakan misal golden dikasih 5, kita dikasih 5 juga, itu nggak boleh. Yang ada nanti banyak kotorannya gitu. Oke. Ya, siap. Oke, Dok. Terima kasih. Sama-sama, Kak Tia. Oke, masih ada waktu Kak Sheila? Oke, mungkin yang pegang timekeeper si Kak Kori ya? Oh, Kak Kori ya. Oke, gimana Kak Kori? Tinggal masih lanjut lagi? Tinggal dikit banget. Orang harusnya bentar lagi 1 menit, jangan-jangan. Nggak ada kuis. Kayak kita tadi udah sempat sharing banyak ya, jadi siap-siap ya yang menyimak siapa. Jadi nanti ada kuis ya, bener nggak sih? Ada kuis ya Kak Kori?
Ya, ada kuis. Wah, Langsung Dari aja kali ya. dokter, langsung ke kuis aja deh. Yuk. Yuk, oh, siapa dulu nih? Dari Dok Yuda dulu deh. Pertanyaan Oke. apa, teman-teman siap-siap ya. Ayo. oke, aku ya berarti ya. Buat berapa pemenang nih, Dok? Kenapa Kak? Ini berapa pertanyaan? Berapa Berapa? pertanyaan? 6 ya? 6 pertanyaan ya? Ya. Ya, boleh. Oke. Pertama, Pertanyaan pertama Ya. berarti ya. pertama. Yang jawab langsung, yang duluan jawab di chat ya. Yang Siap. Chat ya jawabnya ya, berarti bener ya. Oke. Siap. Siap. Yuk. Itu yang namanya Oppo, udah itu namanya siapa? Oppo Reno. Yuk, coba di Yang absen dulu yuk Oppo. nama-nama yang pakai samaran biar dapat hadiah ya kan ya. Prabowo Kak, namanya Kak. Oke, Oppo namanya Reno Prabowo. 6. Siap Kak Prabowo. Oke. Yuk. Oke, sudah? Berarti ini yang jawab di chat ya. Gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, berapa miligram satu tablet Norit? Gampang nih. Ayo. Tadi udah sering disebut-sebutin nih. 125 benar nggak? Ini ada Kak Kristina Dwi jawab 125. Benar, 125 miligram satu tablet Norit. Oke. Wah. Kita langsung ya. Oke, Kak Kristina Dwi. Selamat. Yeay. Selamat ya. Nah, terus pertanyaan kedua. Cepat kan? Aku potong dulu. Yang menang nanti biasa ya DM-nya ke Yayasan Peduli Kucing ke Instagram untuk alamat dan namanya. Nama lengkap, alamat sama nomor telepon. Ya, di Siap. DM Biar ya. nggak salah sasaran ya paketnya ya. Ntar udah belajar niat, salah sasaran. Iya. Nanti zong yang ada. Oke. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Benda ini namanya apa ya tadi? Mana nih? Nah, itu tadi tuh. Ya, namanya apa? Ayo. Oke. Bendanya apa namanya? Wah, ada nih. Cepat nih. Mbak Kak Reni. Pet Oke, wrap. jawabannya pet wrap. Bener, pet wrap. Nanti ke Instagramnya Peduli Kucing ya untuk alamatnya. Pertanyaan ketiga. Ketiga ya? Oke. Oke. Aku bingung ya, pertanyaan apa lagi nih? Oke. Di saat misal tadi kan udah bahas tuh, kita saat menemukan anabo atau poskit yang makan benda asing, gitu ya. Sebelum dikasih larutan garam, ada 2 hal yang saya sebutkan. 2 hal apa yang perlu diperhatikan sebelum kita memberikan rangsangan muntah? Ayo. 2 hal. Ayo. Ayo. Mbak Reni udah menang ya, jadi yang lain ya. Kasih kesempatan yang lain. Oke. Oke, berarti ini apa ya? Happy apa-apa. Tapi happy-nya happy itu masih di waktu doang. Dia belum masuk apanya nggak ada, Kor. Iya. Jadi kalau jawabannya adalah Oppo Reno kapan dan makan ya. apa? Ya, benar nggak? Kapan dan makan apa? Iya. Siap. Benar nggak, Dok? Yang Oppo Reno tadi siapa? Benar. Prabowo ya, Prabowo. Ya, benar ya. Prabowo, Kak. Prabowo. Benar. Jadi yang perlu diperhatikan salah satunya adalah tadi berapa lama sudah dimakan dan jenis makan apa yang kemungkinan dimakan. Jadi jangan tidak semuanya benda asing itu dirangsang pakai muntah ya, tidak semuanya ya. Yeay. Kak Prabowo jangan lupa ya DM ke Peduli Kucing. Alamat. Selamat ya. Ayo, sekarang berarti pertanyaan keempat. 4. Oke. Tadi kan di akhir slide ada tas kecil untuk P3K yang bisa dibawa kemana-mana. Sebutkan 5 benda-benda yang ada di dalamnya. Mbak Anissa. Wah, cepat sekali. Itu siapa tuh? Ayo, gunting, norit, pinset, kapas, alkohol, kasak.
Wow, benar. Iya. Benar. Waktu nyampein soal sama waktu menjawabnya lebih cepat menjawabnya ya. Itu kayaknya dia udah siap-siap ya. Ini ketiknya gimana ini cepet banget tiba-tiba cus langsung ngomongnya. Subhanallah. Oke Kak Anissa, selamat ya. Keren banget sumpah. Oke, berarti sekarang pertanyaan kelima. Oke, Ya dong. kelima ya. Nah, tadi aku sempat nyinggung ada salah satu cairan yang digunakan untuk membersihkan luka. Membersihkan luka, misal ada pendarahan atau luka terbuka. Nah, apakah nama cairannya? Oke, jawabannya benar, NaCl. NaCl Oke, fisiologis. berarti Ini Kak tadi Happy udah menang belum ya? Happy Oh ya belum? belum. Berarti belum. NaCl, bener dok. Benar, NaCl fisiologis. Jadi tidak boleh menggunakan Oke. air keran ya kalau bisa ya. Jadi pakai NaCl fisiologis. Atau semisal nih ada luka habis kebakaran, itu bisa menggunakan dengan air es atau air dingin. Jadi agar jaringannya itu nggak mati atau nggak lonyot gitu. Kayak gitu. Udah. Wah, Pertanyaan satu terakhir soal dok. lagi ya? Iya. Oke, satu soal lagi ya. Subhanallah, saya bingung loh. Tapi pinter-pinter loh ini berarti Soalnya iya kan, saya kan greget sendiri ya, kok semuanya gampang sih gitu kan. yang susah dikit dok. Oke, mungkin ini apa ya Kak? Tadi ada apa ya? Ada makanan kucing yang bisa disuapin dengan gampang yang saya sebutkan. Apa jenis makanannya dan mereknya apa? Ayo. Buat Apa nih ayo? P3 Kak. Tadi kan saya sebutin apa? tuh. Mbak Reni, udah nggak boleh. Udah menang, atulah. Makan. Leli, Ya, Leli bener nggak benar tuh? Kak Leli ya kayaknya Iya, ya. Bener nggak Kak Sheila? bener nggak? banget. NB Fluid. Gitu. Oke, alhamdulillah nampak selesai. Ini baru tahu ya, yang buat soal yang deg-degan, bukan yang ngejawab lah yang deg-degan. Kayak, soal lu gampang ya. Jadi kayak challenge untuk kayak kasih soal yang ini bisa semua ya. Tapi berarti benar artinya semua pada merhatiin dong. Benar, berarti semuanya alhamdulillah materinya bisa tersampaikan dengan baik dan audiens pun juga bisa menikmati dengan baik. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Thank you banget loh Dok Yuda. Oke, nah tadi kan udah ada pemenang ya Kak Kori ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Kori biasanya kan sebagai penutup ya. Kak Sheila nggak nanya lagi, udah cukup. Kak Sheila, enggak deh Kak Sheila udah nggak nanya. Ini sih penggemar-penggemar FB yang biasa udah sering pakai ya. Hafal. Udah hafal sama produk ya. Benar. Nah, aku tuh mau pertanyaan yang aneh-aneh biasanya. Dok Yuda, matiin dulu kameranya. Oke. Headsetnya Dok Yuda warna apa? Ada yang bisa jawab nggak? Headsetnya Dok Yuda. Agak nakutin ya, detail ya. Warna apa headsetnya? Warna apa Dok? Yang benar Dok? Warnanya adalah putih. Putih. Wah, lengkap ya, AirPod putih. iPhone. Dari tadi komennya aneh-aneh. Yang duluan Planet Satwa ya, jawab putih. Kan komennya paling aneh-aneh dari tadi. Komennya paling aneh-aneh ini. Terus tiba-tiba dia kali ini dia bisa jawab benar, putih katanya. Oke. Untuk Planet Satwa nanti jangan lupa ya, DM IG-nya Peduli Kucing. Alhamdulillah ya. Bisa Oke. bungkus hadiah. Iya, dan ini kan sesi terakhir kita ya, Kak Kori ya, untuk seri Chit Chat di tahun ini gitu. Nah, mungkin teman-teman juga terima kasih atas partisipasinya ya kan. Kita pengen kayak kita tutup sesi ini dengan
happy ya gitu. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga menikmati, bisa nambah ilmu ya. Kan kita selalu nambah ilmu bareng-bareng, belajar bareng gitu kan. Gitu. Terima kasih loh Mbak Kori, thank you. Dok Yuda, thank you juga teman-teman yang ada di Kasih sini. banyak. Dan semoga untuk penutup kita semoga kita ketemu lagi di tahun depan dengan di kesempatan-kesempatan berikutnya gitu. Amin. Thank you Semoga ya. kita sehat selalu. Amin. Anak bulia juga sehat. Benar. Dan selalu stay safe ya, karena kan sekarang kan nggak tentu ya. Kayak kemarin musibah kayak gitu-gitu ya, tetap harus jaga diri. Teman-teman di sini nggak ada yang dari Cianjur ya? Atau ada yang terkena dampak nggak? Nggak kan? Semoga semuanya aman ya. Amin. Dan ingat juga ya, tetap pakai prokesnya ya. COVID masih di mana-mana loh ya. Benar. Kirain udah nggak ada ya dok ya. Tapi ternyata masih banyak orang yang kena gitu. Masih banyak. S2 COVID. Jadi jangan lengah. Wah. Lagi. Jangan lengah dari COVID ya. Meskipun COVID udah nggak dipublis, tapi tetap masih ada loh ya COVID. Iya benar. Oke, thank you semuanya. Kita mau tutup acara hari ini. Jangan lupa ya pemenang DM ke Peduli Kucing. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Salam, bye bye. Dah. Dah.